Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu lagi, lanjut mempelajari biologi, di mana materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai komponen kimia sel. Tetapi sebelum kita lanjut, Ibu beri kesempatan ke kamu untuk berdoa dulu ya. Silakan anak-anak berdoa dulu dan nanti jangan lupa isi absen ya. Silakan berdoa. Ya. Komponen kimia sel. Ada zat kimia, ada sel di sini. Kita sudah tahu bahwa tubuh makhluk hidup itu adalah dibangun dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ dan organisme kalau dia multiseluler. Nah, sel tersebut dapat bertambah banyak karena sel itu sel yang hidup. Ya. Artinya bahwa di dalam sel ini ada yang disebut namanya protoplasma. Ini pelajaran yang lalu ya. Ini ada protoplasma, di mana protoplasma itu adalah sitoplasma tambah nukleoplasma. Protoplasma adalah merupakan ciri sel yang hidup karena ada kegiatan-kegiatan, ada metabolisme yang terjadi di dalam protoplasma tersebut. Ya. Karena adanya unsur-unsur kimia, ada di sana senyawa-senyawa kimia, itu sebabnya terjadi kegiatan di dalam sel tersebut. Maka dapatlah sel itu membelah, maka dapatlah di dalam sel itu ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya sintesa protein, ya, adalah kegiatan untuk membentuk modifikasi zat-zat. Baik, perhatikan komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup yang ada di video ini. Ya, kita identifikasi dulu komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya hewan, berarti semuanya komposisinya di dalam tubuh makhluk hidup tersebut yang lebih banyak itu adalah oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu untuk oksidasi atau untuk respirasi. Sel dikatakan hidup kalau dia dapat mengadakan peristiwa respirasi. Jadi ini lebih banyak. Yang kedua adalah karbon, ya, karbon. Nah, kemudian yang ketiga hidrogen untuk membentuk air nanti, nitrogen, dan selainnya itu semua sedikit. Tetapi walaupun ini sedikit, tidak boleh tidak ada. Ya, ini adalah unsur-unsur, semua unsur ini adalah yang sangat penting. Oke, jadi satu pun ini tidak boleh tidak ada di dalam tubuh makhluk hidup, walaupun dia sedikit. Kemudian komposisi senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Kalau tadi unsur, sekarang senyawa. Kita bandingkan di sini ada jenis makhluk hidup manusia, ayam, jagung, beras, bayam, ragi. Kita lihat. Air, yaitu H2O, terdiri atas dua unsur H dan oksigen. Ya. Pada tubuh manusia ternyata lebih banyak mengandung air. Kenapa? Ya, sel-selnya banyak. Setiap sel kan ada protoplasma. Nah, jadi 59% air. Karbohidrat di dalam tubuh manusia itu justru sedikit. Kenapa sedikit? Kan kita makan tiap hari, mestinya banyak. Karbohidrat itu kan diperoleh dari nasi, roti, ya, amilum. Tetapi kenapa di dalam tubuh manusia itu sedikit? Karena setelah dia dicerna, karbohidrat itu kan sudah dirubah menjadi glukosa untuk menjadi nanti energi. Dan kalau berlebih disimpan dalam bentuk glikogen atau lemak. Jadi lemaknya di sini ada 18%.
protein 18% dan mineral yang tadi yang sedikit-sedikit itu ya, di dalam tubuh manusia ada 4%. Harus ada mineral ya. Nah, kalau tidak ada mineral ini tubuh kita akan lemas ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ayam. Ayam itu di dalam tubuhnya ada air 56%, sama karbohidrat itu sedikit. Sama seperti manusia kan, ayam itu juga mengadakan sistem pencernaan makanan. Berbeda dengan, langsung aja kita lihat di sini adalah beras, padi. Dalam tubuh padi tersebut air hanya 12%. Sedangkan karbohidrat 80%. Banyak ini, lebih banyak daripada manusia karena di sini tidak ada sistem pencernaan makanan. Jadi dia utuh 80%. Makanya sebagai sumber energi kita makan beras. Ya, ini ya komposisi senyawa kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau begitu di dalam tubuh makhluk hidup ada senyawa makro atau unsur makro dan mikro. Kita lihat yang makro. Pengertian makromolekul adalah molekul besar atau kimia yang tersusun atas banyak atom. Ya, mungkin di pelajaran kimia kamu sudah menerima pelajaran ini. Ya, kemudian ada pembagian makromolekul tersebut: karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Apa saja yang masuk ke dalam karbohidrat? Ada yang disebut dengan monosakarida. Mono itu kan satu, dua, disakarida. Sakarida itu adalah glukosa. Ya. Polisakarida. Jadi ikatan kimia glukosanya di sini poli banyak, di dua, mono satu. Itu yang termasuk ke karbohidrat. Sedangkan makromolekul yang lain adalah lipid. Lipid itu, yang masuk ke lipid itu adalah lemak. Oh, beda dong lemak dengan lipid. Lemak itu pembagian lipid. Nah, kemudian ada fosfolipid. Ya. Ada steroid. Ada juga nanti satu lagi yaitu kolesterol. Tuh, ya. Itu pembagian daripada lipid. Kemudian senyawa kimia yang ketiga protein, dan yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat ini adalah zat pembentuk gen atau DNA atau RNA ya, atau pembentuk kromosom. Baik, fungsi karbohidrat adalah sebagai bahan penyusun struktur sel dan sebagai sumber energi di dalam tubuh. Tadi dikatakan bahwa karbohidrat itu terdiri atas monosakarida. Di mana monosakarida itu terdiri atas triosa, triosa berarti mempunyai 3 atom C. Jadi C. Jadi ada 3 C-nya. Oke. Sedangkan pentosa 5C, heksosa 6C. Ini contoh monosakarida. Senyawa-senyawanya adalah ribosa. Ya. Nah, ribosa ini adalah gula pembentuk ARN, pembentuk asam nukleat tadi. Lalu glukosa, ya, yang sering digunakan untuk sumber energi. Ya. Jadi glukosa itu termasuk mana? Apakah triosa, pentosa, heksosa? Kalau kita lihat rumus glukosa adalah C6H12O6, berarti dia termasuk heksosa karena C-nya ada 6. Ya. C6H12O6 berarti ada 6 C-nya. Ya. Nah, yang diikat oleh H dan O. Biasanya ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Nanti tanyakan deh sama guru kimia kamu ya. Apa itu ikatan kovalen? Jadi antara 1C dengan 1C diikat oleh ikatan kimia atau ikatan kovalen. Nah, ini contoh-contoh daripada monosakarida. Yang disakarida berarti ada 2 gugus ikatan monosakarida. Misalkan triosa dengan triosa, berarti itu kan monosakarida. Tadi mono itu termasuk triosa, pentosa, heksosa. Berarti kalau disakarida ada 2 monosakarida. Contoh di sini, ya, maltosa.
ya, oleh enzim maltosa ini akan dirubah menjadi glukosa tambah glukosa. Oh, berarti dia termasuk heksosa. Heksosa tambah heksosa. Ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya. Kemudian, polisakarida. Poli itu kan banyak, ya. Terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida. Ya. Senyawa-senyawa yang masuk ke polisakarida itu adalah amilum, glikogen, selulosa, kitin. Nah, selulosa, masih ingat bahwa dinding sel tubuh tanaman, ya, dinding selnya terdiri atas zat selulosa. Inilah yang mengakibatkan kenapa tanaman itu menjadi kuat, ya, sementara hewan dan manusia tidak mempunyai dinding sel, ya, hanya mempunyai membran sel. Oke. Kitin ini adalah yang terdapat pada insekta, udang misalkan, ya. Nah, itu kan eksoskeletonnya, ya, dia juga keras, ya. Jadi itu terdiri dari zat kitin atau polisakarida. Jadi kenapa dia begitu kuat dia? Karena dia terdiri dari ratusan monosakarida, ya. Jadi bayangkan aja kalau dia misalkan dia pentosa, ikatan pentosa sampai 100, ya. Nah, itu polisakarida. Baru masuk ke lipid atau lemak, ya. Berfungsi sebagai zat pembentuk membran sel, ya. Kita ingat membran sel itu kan terdiri atas bifosfolipid. Kemudian dua terdiri atas berfungsi sebagai cadangan sumber energi. Cadangan, kenapa memakai cadangan? Karena sumber energi utama bukan lipid, tetapi adalah karbohidrat. Dia adalah cadangan. Jadi seandainya kita berpuasa nih, berpuasa sampai 3 hari, ya, kita nggak langsung meninggal dong, ya. Nanti tubuh kita itu, ya, karena kita tidak makan, dia akan mengambil energi dari lemak-lemak yang tersimpan di bawah kulit kita, ya. Cuman hanya agak lemas, ya, tapi tetap masih mempunyai energi. Kemudian fungsi daripada lipid adalah sebagai pelindung. Yang keempat adalah sebagai komponen hormon. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup itu adalah lemak. Lemak ini biasa disebut juga adalah trigliseril, ya, atau triglycerol. Nah, kalau periksa darah biasanya berapa trigliseridnya? Maksudnya di situ adalah lemaknya. Oke. Nah, kemudian senyawa lipid itu yang penting lagi pada makhluk hidup adalah fosfolipid, yaitu komponen utama untuk membran sel. Steroid adalah contohnya kolesterol. Jadi kolesterol itu juga sebenarnya penting buat tubuh kita. Padahal ini biasanya sekarang sangat kita takuti itu kalau kadar kolesterol itu berlebih di dalam darah kita. Tetapi kalau dia dalam posisi konsentrasinya bagus, dia sangat berfungsi untuk sintesa hormon seks, ya. Nah, kelebihan kolesterol di dalam darah bisa mengakibatkan aterosklerosis. Baru senyawa makro yang berikut adalah protein. Dibangun dari senyawa-senyawa asam amino, ya. Jadi asam amino ini ada yang dibentuk di dalam tubuh, tetapi ada juga yang harus kita peroleh dari makanan kita. Di dalam tubuh khususnya manusia, ya, ada 20 macam jenis-jenis asam amino yang dapat nanti membentuk protein di ribosom, ya. Oke. Berfungsi sebagai pembangun membran sel, kemudian sebagai transport zat tertentu. Masih ingat ya protein integral yang ada pada membran sel? Nah, itu fungsi protein. Nah, kemudian pembentuk hormon dan enzim, dan pertahanan tubuh melawan substansi asing, ya.
Jadi sel darah putih kita sebagai pertahanan tubuh kita itu banyak mengandung protein. Dan yang terakhir adalah asam nukleat, merupakan polinukleotida ya, yang satuan penyusunnya adalah, saya ulang, merupakan polinukleotida yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Tersusun, di mana nukleotida itu tersusun dari basa nitrogen, ya, pentosa, di gula pentosa, pentosa berarti 5, dan kemudian fosfat. Nah, nukleotida ini adalah bahan penyusun ADN dan ARN di dalam tubuh makhluk hidup. Ini mengenai pelajaran ini nanti kita pelajari, ada bab khusus mengenai kromosom, mengenai sintesa protein, ini mengenai asam nukleat. Itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang materi komponen zat kimia yang ada di dalam sel tubuh makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.